Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. An Abdullah bin Yazid an Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israila hadwan na'ali bin na'ali. Dari Abdullah bin Yazid, dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pasti akan datang pada umatku apa-apa yang telah menimpa pada kaum Bani Israel dengan cara yang sama. Hatta in kana minhum man ata ummahu alaniyatan lakana fi ummati man yasna'u dzalika. Sehingga seandainya dari mereka terdapat seseorang yang melakukan hubungan biologis dengan ibunya sendiri secara terang-terangan, maka hal tersebut juga akan terjadi pada umatku. Wa inna baniya Israila tafarraqat ala thintaini wa sab'ina millatan. Dan sesungguhnya kaum Bani Israel telah mengalami perpecahan 72 golongan. Wa taftariku ummati ala salasin wa sab'ina millatan. Dan umatku akan mengalami perpecahan menjadi 73 golongan. Kulluhum finnari illa millatan wahidatan. Kesemuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Kemudian Rasulullah ditanya, qala wa man hiya ya Rasulullah? Siapa satu golongan yang selamat wahai utusan Allah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian Nabi menjawab, qala ma ana alaihi wa ashabi. Kemudian Nabi menjawab, yaitu golongan yang berpegang teguh kepada apa-apa yang saya yakini dan saya amalkan, serta para sahabatku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi dan Al-Jami' As-Shaghir. Di dalam kitab Faidul Qadir halaman 421 juz 5 terdapat keterangan 73 golongan umat Islam adalah 20 dari kaum Rafidhah atau Syiah, 20 dari kaum Khawarij, 20 dari kaum Qadariyah atau Mu'tazilah, 7 dari kaum Murji'ah, 1 dari kaum Al-Bukhariyah, 1 golongan kaum Karomah, Khurasan, 1 dari kaum Fikriyah, dan 1 dari kaum Al-Musyabbihat. Sekarang Ahlus Sunnah menurut versi kitab Al-Ghunyah. Di dalam kitab Al-Ghunyah di Thalibil Thariqil Haqqi karya Sultanul Auliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani, Shahifah 80 di juz 1 halaman 80. Beliau menjelaskan, fasunnatu ma sannahu Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud sunnah adalah ajaran yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal jama'atu mattafaqa alaihi ashabu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam fi khilafatil a'immatil arba'i al-khulafa'ir rasyidina al-muhtadiyina rahmatullahi alaihim ajma'ina. Sedangkan al-jamaah adalah ajaran-ajaran yang telah disepakati sahabat Nabi di masa khulafaur rasyidin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat pada mereka semua. Kemudian Ahlus Sunnah versi kitab Al-Kawagib. Di dalam kitab Al-Kawagibul Lama'ah karya Asy-Syaikh Abil Fadl bin Asy-Syaikh Abdul Syakur As-Senori, salah satu kiai karismatik dari Tuban, dalam Sohifah 8-9 beliau menjelaskan Ahlus Sunnati wal Jama'ati alladzina lazamu sunnatan Nabi wa tariqatas sahabati fil aqaidi diniyati wal a'malil badaniyati wal akhlaqil qalbiyati. Yang dimaksud ahli sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang menetapi ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jalan para sahabat baik di dalam akidah, agama, pekerjaan lahir, dan akhlak hati. Pengakuan ahli sunnah tidak sembarangan. Dalam kitab Al-Bariqah Syarah At-Thariqah di Syekh Muhammad bin Ahmad bin Mustafa Al-Khadumi Al-Hanafi di halaman 111 sampai 112 dikatakan, fa in qila kullu firqatin tadda'i annaha al-sunnah wal jamaah, ketika ada sebuah golongan yang mengaku bahwa mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah, qulna dzalika yakunu bid-da'wa bal bitadbiqil qawli wal fi'li. Maka pengakuan itu tidaklah cukup, namun harus dibuktikan dengan ucapan dan perbuatan mereka. Wadzalika binisbati ila zamanina innama yumkinu bi mutabaqati sihahil ahadithi ka kutubi syaikhaini wa ghairihima minal kutubi allati ujmi'a ala wasaqatihinna. Karena saat ini pengakuan ahli sunnah wal jamaah itu harus sesuai dengan ajaran yang terdapat pada hadis-hadis Nabi yang sahih, sebagaimana hadis yang terdapat pada kitabnya Imam Bukhari dan Muslim, dan juga kitab-kitab yang telah diakui kebenarannya atau mu'tabarah. Kemudian siapakah ahli sunnah wal jamaah itu? Dalam kitab Tathhirul Jinan wal Lisan halaman 7 diterangkan, annal murada bi ahli sunnati haitsu utliku adba'u Abil Hasan al-Asy'ari wa Abil Mansur al-Maturidi. Ketika kata ahli sunnah wal jamaah disebutkan, maka yang dimaksud adalah pengikut madhab Abil Hasan al-Asy'ari dan Abi Mansur al-Maturidi. Lalu siapakah pemimpin ahli sunnah wal jamaah? Dalam kitab At-Tauhid lil Imam Az-Zandani diterangkan, yaqulu tashun kaukabari zada thumma alam anna ru'isa ahli sunnati wal jama'ati fi ilmil kalami rajulani. Imam Toshi Kaukabrizada berkata bahwasanya pemimpin ahli sunnah wal jamaah dalam disiplin ilmu kalam atau tauhid ada dua. Ada dua orang laki-laki. Ahaduhuma Hanafiyun wal akharu Syafi'iyun.
salah satu dari mereka bermadzhab Hanafi dan yang lain bermadzhab Syafi'i. Amal Hanafiyu fahuwa Abu Mansuri Muhammad bin Mahmud Al-Maturidiyu Imamul Huda. Adapun yang bermadhab Hanafi, beliau adalah Abu Mansur Muhammad bin Mahmud Al-Maturidi, imamnya yang membawa petunjuk. Wa amal akharu asy-Syafi'i, dan adapun yang lainnya bermadhab Syafi'i, yang satu bermadhab Syafi'i. Fahuwa Syekhus Sunnati Ra'isul Jama'ati Imamul Mutakallimi wa Nasirus Sunnati Sayyidil Mursalina wa Dhabtu Anid Dini wa Sa'i fi hifdi aqaidil muslimina Abul Hasan Al-Asy'ari Al-Basri. Kemudian yang kedua, beliau bermadhab Syafi'i adalah Abul Hasan Al-Asy'ari Al-Basri. Demikian penjelasan singkat tentang siapakah ahli sunnah dan beserta dalil dari hadis yang mengisyarahkan tentang siapakah ahli sunnah wal jamaah. Semoga kita semua mendapatkan hikmah dan pelajaran dari penjelasan hadis tersebut dan keterangan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.